Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 mata kuliah Psikologi Pendidikan yang beranggotakan saya sendiri, Olvi Aksanti, dengan NEM 20 30 10 90 24, dan Nur Aziza dengan NEM 20 30 10 90 19. Materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. 1. Pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum atau rata-rata anak seusianya. Anak yang dikaitkan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan yang lebih dari dalam dirinya. Sementara menurut Hewars, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Anak kebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus sehubungan dengan gangguan perkembangan dan lainnya dialami anak. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. 1. Gangguan genetika. Kelainan kromosom. Transformasi kelainan kromosom kerap diungkap dokter sebagai penyebab keguguran bayi meninggal sesaat setelah dilahirkan, maupun bayi dilahirkan sindrom Down. Berkelainan kromosom ini umumnya terjadi pada pembuahan, yaitu sperma bertemu dengan sel telur. Hal ini hanya dapat diketahui oleh ahlinya saja, tidak kasat mata, sehingga para ibu hamil tidak dapat memprediksinya. Untuk mengetahui bahwa proses transformasi kromosom berjalan normal, membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk diuji di laboratorium. Infeksi kehamilan saat hamil dapat mengakibatkan cacat pada janin. Penyebabnya adalah parasit golongan protozoa yang terdapat pada binatang seperti kucing, anjing, burung, dan tikus. Gejala umumnya seperti mengalami gejala berupa demam, flu, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Faktor ini bisa dikarenakan makanan atau penyakit. Infeksi kehamilan dapat diketahui jika si ibu rutin memeriksa kehamilan, sehingga jika tidak ada identifikasi infeksi kehamilan dapat segera diketahui. Bisa juga infeksi terjadi karena adanya penyakit tertentu dalam kandungan si ibu hamil. Usia ibu hamil. Ada beberapa yang menyebabkan ibu berisiko hamil, antara lain riwayat kehamilan dan persalinan yang sebelum kurang baik. Misalnya, riwayat keguguran, pendarahan pasca kelahiran, lahir mati, tinggi badan ibu kurang dari 145 cm, ibu hamil yang kurus, berat badan kurang, usia hamil kurang dari 20 atau lebih dari 35 tahun, sudah memiliki anak atau lebih dari 4 orang. Selanjutnya, keracunan saat hamil, sering disebut dengan toxemia, adalah suatu gangguan yang muncul pada masa kehamilan. Umumnya terjadi pada masa kehamilan di atas 25 minggu. Gejala-gejala yang umum adalah tingginya tekanan darah, pembengkakan yang tak kunjung sembuh, tingginya jumlah protein di urin. Keracunan kehamilan sering terjadi pada kehamilan pertama pada wanita yang memiliki sejarah keracunan kehamilan di keluarganya. Risikonya lebih tinggi daripada wanita yang memiliki banyak anak. Ibu hamil usia remaja dan wanita hamil di usia 40 tahun. Selain itu, wanita dengan tekanan darah tinggi atau memiliki gangguan ginjal sebelum hamil juga berisiko tinggi mengalami keracunan kehamilan. Penyebabnya masih belum diketahui. Cara mengatasinya dengan cara melahirkan untuk melindungi bayi dan ibunya. Namun, jika kelahiran tidak memungkinkan karena usia kandungan yang terlalu dini, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi keracunan kelahiran sampai bayi dinyatakan cukup umur untuk bisa dilahirkan. Langkah-langkah tersebut meliputi penurunan tekanan darah dengan cara istirahat total,
Selanjutnya, pengguguran kandungan atau aborsi. Perhentian kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Secara medis, pengguguran kandungan adalah berakhirnya kehamilan sebelum fetus dapat hidup sendiri di luar kandungan. Batas umur kandungan 28 minggu dan berat fetus kurang dari 1000 gram. Penyebab pengguguran kandungan diantara lain kelainan ovum, penyakit ibu, trauma, kelainan kandungan, berkelainan plasenta, gangguan hormonal, dan abortus buatan provokatus sengaja digugurkan. Pengguguran kandungan dikarenakan hal-hal seperti kerja fisik berlebihan, mandi air panas, melakukan kekerasan di daerah perut, obat pancar, obat-obatan bahan-bahan kimia, electric shock untuk merangsang rahim, dan penyemprotan cairan ke dalam liang vagina. Selanjutnya, lahir prematur. Menurut Dr. Suryanto, SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan Rumah Sakit Budi Kemuliaan, bayi prematur adalah bayi yang lahir kurang bulan menurut masa gestasinya atau usia kehamilannya. Adapun masa gestasi normal adalah 38 sampai 40 minggu. Dengan demikian, bayi prematur adalah bayi yang lahir sebelum masa gestasi si ibu mencapai 38 minggu. Selama proses kelahiran, setiap ibu berharap mengalami proses melahirkan dengan normal dan lancar. Selanjutnya, kelahiran dengan alat bantu. Vakum. Vakum adalah suatu persalinan buatan dengan cara menghisap bayi agar keluar lebih cepat. Vakum ini dikhawatirkan membuat kepala bayi terjepit sehingga akan terjadi kecelakaan otak, gangguan pada otak. Kehamilan terlalu lama 40 minggu. Kehamilan yang terlalu lama dikhawatirkan membuat keadaan bayi di dalamnya mengalami kelainan atau keracunan air ketuban. Setelah kelahiran, proses kelahiran pun tidak otomatis bagi aman dari kelainan yang mengakibatkan nanti anak menjadi berkebutuhan khusus. Berikut beberapa hal yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus tersebut, antara lain: A. Penyakit infeksi bakteri atau TBC. Virus TBC adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa yang menyerang paru-paru. B. Kekurangan makanan. Kekurangan makanan gizi merupakan unsur yang sangat penting di dalam tubuh. Dapat dibayangkan jika bayi mengalami kekurangan gizi, berkelainan apa saja yang dapat dialami di masa kehidupan mendatang. Kelainan yang akan dialami anak mencakup kelainan fisik, mental, bahkan perilaku. Karenanya gizi harus dipenuhi setelah anak lahir, baik dari ASI dan juga nutrisi makanan. Yang C. Kecelakaan pada bayi. Umumnya kecelakaan terjadi karena terjatuh, tergores benda tajam, tersedak, tercekik, dan tanpa sengaja menelan obat-obatan bahan kimia diletakkan di sembarangan tempat. Yang D. Keracunan bahaya keracunan. Yang sering terjadi pada anak adalah menelan obat yang berlebihan, overdosis, karena orang tua menaruh obat sembarangan. Potensi keracunan lainnya menelan cairan kosmetik ibunya, cairan pembersih untuk rumah atau cairan pembasmi serangga, dan lain-lain sebagainya. B. Individu berkebutuhan lainnya. A. Anak dengan gangguan penglihatan tunanetra. Gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian. Walaupun mereka telah diberi pertolongan atau alat bantu khusus, mereka harus tetap mendapatkan pendidikan khusus.
kehilangan kemampuan penglihatan suatu kondisi di mana fungsi penglihatannya mengalami penurunan mulai dari derajat ringan hingga derajat berat. Ciri-ciri tunanetra. 1. Tidak mampu melihat. 2. Tidak mampu mengenali pada jarak 6 meter. 3. Kerusakan nyata pada kedua bola mata. 4. Sering meraba-raba. 5. Mengalami kesulitan saat mengambil benda kecil di sekitarnya. 6. Bagian bola mata yang hitam berwarna keruh. 7. Peradangan hebat pada kedua bola mata. 8. Posisi mata sulit dikendalikan oleh saraf otak, antara lain mata bergoyang-goyang terus. Yang B. Anak dengan gangguan penderitaan pendengaran, tunarungu. Keadaan kehilangan pendengaran meliputi seluruh gradasi atau tingkatan baik, ringan, sedang, berat, dan sangat berat yang akan mengakibatkan pada gangguan komunikasi dan bahasa. Ketunarungan ini dapat digolongkan dalam kurang dengar atau tuli. Gangguan pendengaran merupakan gangguan yang menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran, dengan maupun tanpa alat penggeras, bersifat permanen maupun sementara, yang mengganggu proses pembelajaran anak. Ciri-ciri tunarungu. 1. Tidak mampu dengar. 2. Terlambat perkembangan bahasa. 3. Sering menggunakan isyarat dalam komunikasi. 4. Kurang atau tidak tangkap bila diajak bicara. 5. Ucapan kata tidak jelas. 6. Kualitas suara aneh. 7. Sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar. 8. Banyak perhatian terhadap getaran. 9. Keluar nanah dari kedua telinga. 10. Terdapat perkelainan organis telinga. C. Tunagrahita adalah individu yang secara signifikan memiliki inteligensi di bawah inteligensi normal dengan IQ kurang dari 70. Tunagrahita adalah kondisi berkelainan atau keterbelakangan mental atau tingkah laku akibat kecerdasan yang terganggu yang disebabkan oleh fungsi-fungsi kognitif yang sangat lemah. Ciri-ciri dari tunagrahita. 1. Penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu besar atau kecil. 2. Tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usia. 3. Perkembangan bicara atau bahasa lambat. 4. Tidak ada kurang sekali perhatian terhadap lingkungan. 5. Koordinasi gerakan kurang. 6. Sering keluar air ludah. D. Anak dengan berkelainan fisik. Tunadaksa merupakan gangguan fisik yang berkaitan dengan tulang, otot, sendi, sifat persarafan, sehingga memerlukan pelayanan yang khusus. Salah satunya dengan keadaan yang ditandai dengan buruknya pengendalian otot, kekakuan, kelumpuhan, dan gangguan fungsi saraf lainnya. CP bisa disebabkan oleh cedera otak yang terjadi pada anak saat bayi masih berada dalam kandungan. Proses persalinan berlangsung, bayi harus lahir. Anak berumur kurang dari 5 tahun, akan tetapi kebanyakan menyebabkan kekurangnya aliran ke otak sebelumnya, selama dan segera setelah bayi lahir. Bayi prematur sangat rentan terhadap CP. Kemudian, karena pembuluh darah ke otak belum berkembang secara sempurna dan mudah mengalami pendarahan, atau karena tidak dapat mengalirkan oksigen dalam jumlah yang memadai ke otak. Ciri-ciri dari tunadaksa. 1. Anggota gerak tubuh kaku, lemah. 2. Kesulitan dalam gerakan. 3. Terdapat bagian otak gerak yang tidak lengkap. 4. Terdapat cacat pada alat gerak. 5. Jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. 6. Kesulitan pada
dirinya saat berdiri. Menurut Dr. Suryanto, SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan Rumah Sakit Budi Kemuliaan, bayi prematur adalah bayi yang lahir kurang bulan menurut masa gestasinya atau usia kehamilannya. Adapun masa gestasi normal adalah 38 sampai 40 minggu. Dengan demikian, bayi prematur adalah bayi yang lahir sebelum masa gestasi si ibu mencapai 38 minggu. Selama proses kelahiran, setiap ibu berharap mengalami proses melahirkan dengan normal dan lancar. Selanjutnya, kelahiran dengan alat bantu. Vakum adalah suatu persalinan buatan dengan cara menghisap bayi agar keluar lebih cepat. Vakum ini dikhawatirkan membuat kepala bayi terjepit sehingga akan terjadi kecelakaan otak, gangguan pada otak. Kehamilan terlalu lama 40 minggu. Kehamilan yang terlalu lama dikhawatirkan membuat keadaan bayi di dalamnya mengalami kelainan atau keracunan air ketuban. Setelah kelahiran, proses kelahiran pun tidak otomatis bagi aman dari kelainan yang mengakibatkan nanti anak menjadi berkebutuhan khusus. Berikut beberapa hal yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus tersebut, antara lain: A. Penyakit infeksi bakteri atau TBC. Virus TBC adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru. B. Kekurangan makanan. Kekurangan makanan gizi merupakan unsur yang sangat penting di dalam tubuh. Dapat dibayangkan jika bayi mengalami kekurangan gizi, berkelainan apa saja yang dapat dialami di masa kehidupan mendatang. Kelainan yang akan dialami anak mencakup kelainan fisik, mental, bahkan perilaku. Karenanya gizi harus dipenuhi setelah anak lahir, baik dari ASI dan juga nutrisi makanan. Yang C. Kecelakaan pada bayi. Umumnya kecelakaan terjadi karena terjatuh, tergores benda tajam, tersedak, tercekik, dan tanpa sengaja menelan obat-obatan bahan kimia diletakkan di sembarangan tempat. Gizi harus dipenuhi setelah anak lahir, baik dari ASI dan juga nutrisi makanan. Yang C. Kecelakaan pada bayi. Umumnya kecelakaan terjadi karena terjatuh, tergores benda tajam, tersedak, tercekik, dan tanpa sengaja menelan obat-obatan bahan kimia diletakkan di sembarangan tempat. Yang D. Keracunan bahaya keracunan. Yang sering terjadi pada anak adalah menelan obat yang berlebihan, overdosis, karena orang tua menaruh obat sembarangan. Potensi keracunan lainnya menelan cairan kosmetik ibunya, cairan pembersih untuk rumah atau cairan pembasmi serangga, dan lain-lain sebagainya. B. Individu berkebutuhan lainnya. A. Anak dengan gangguan penglihatan tunanetra. Gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian. Walaupun mereka telah diberi pertolongan atau alat bantu khusus, mereka harus tetap mendapatkan pendidikan khusus. Kehilangan kemampuan penglihatan suatu kondisi di mana fungsi penglihatannya mengalami penurunan, mulai dari derajat ringan hingga derajat berat. Ciri-ciri tunanetra. 1. Tidak mampu melihat. 2. Tidak mampu mengenali pada jarak 6 meter. 3. Kerusakan nyata pada kedua bola mata. 4. Sering meraba-raba. 5. Mengalami kesulitan saat mengambil benda kecil di sekitarnya. 6. Bagian bola mata yang hitam berwarna keruh. 7. Peradangan hebat pada kedua bola mata. 8. Posisi mata sulit dikendalikan oleh saraf otak, antara lain mata bergoyang-goyang terus.
Yang B. Anak dengan gangguan penderitaan pendengaran, tunarungu. Keadaan kehilangan pendengaran meliputi seluruh gradasi atau tingkatan baik, ringan, sedang, berat, dan sangat berat yang akan mengakibatkan pada gangguan komunikasi dan bahasa. Ketunarungan ini dapat digolongkan dalam kurang dengar atau tuli. Gangguan pendengaran merupakan gangguan yang menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran, dengan maupun tanpa alat penggeras, bersifat permanen maupun sementara, yang mengganggu proses pembelajaran anak. Organis telinga. C. Tunagrahita adalah individu yang secara signifikan memiliki inteligensi di bawah inteligensi normal dengan IQ kurang dari 70. Tunagrahita adalah kondisi berkelainan atau keterbelakangan mental atau tingkah laku akibat kecerdasan yang terganggu yang disebabkan oleh fungsi-fungsi kognitif yang sangat lemah. Ciri-ciri dari tunagrahita: 1. Penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu besar atau kecil. 2. Tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usia. 3. Perkembangan bicara atau bahasa lambat. 4. Tidak ada kurang sekali perhatian terhadap lingkungan. 5. Koordinasi gerakan kurang. 6. Sering keluar air ludah. D. Anak dengan berkelainan fisik. Tunadaksa merupakan gangguan fisik yang berkaitan dengan tulang, otot, sendi, sifat persarafan, sehingga memerlukan pelayanan khusus. Salah satunya dengan keadaan yang ditandai dengan buruknya pengendalian otot, kekakuan, kelumpuhan, dan gangguan fungsi saraf lainnya. CP bisa disebabkan oleh cedera otak yang terjadi pada anak saat bayi masih berada dalam kandungan. Proses persalinan berlangsung, bayi harus lahir. Anak berumur kurang dari 5 tahun, akan tetapi kebanyakan menyebabkan kekurangnya aliran ke otak sebelumnya, selama dan segera setelah bayi lahir. Bayi prematur sangat rentan terhadap CP. Kemudian, karena pembuluh darah ke otak belum berkembang secara sempurna dan mudah mengalami pendarahan, atau karena tidak dapat mengalirkan oksigen dalam jumlah yang memadai ke otak. Ciri-ciri dari tunadaksa: 1. Anggota gerak tubuh kaku, lemah. 2. Kesulitan dalam gerakan. 3. Terdapat bagian otak gerak yang tidak lengkap. 4. Terdapat cacat pada alat gerak. 5. Jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. 6. Kesulitan pada dirinya saat berdiri. Antara lain riwayat kehamilan dan persalinan yang sebelum kurang baik. Misalnya, riwayat keguguran, pendarahan pasca kelahiran, lahir mati, tinggi badan ibu kurang dari 145 cm, ibu hamil yang kurus, berat badan kurang, usia hamil kurang dari 20 atau lebih dari 35 tahun, sudah memiliki anak atau lebih dari 4 orang. Selanjutnya, keracunan saat hamil, sering disebut dengan toxemia, adalah suatu gangguan yang muncul pada masa kehamilan. Umumnya terjadi pada masa kehamilan di atas 25 minggu. Gejala-gejala yang umum adalah tingginya tekanan darah, pembengkakan yang tak kunjung sembuh, tingginya jumlah protein di urin. Keracunan kehamilan sering terjadi pada kehamilan pertama pada wanita yang memiliki sejarah keracunan kehamilan di keluarganya. Risikonya lebih tinggi daripada wanita yang memiliki banyak anak, ibu hamil usia remaja, dan wanita hamil di usia 40 tahun. Selain itu, wanita dengan tekanan darah tinggi atau memiliki gangguan ginjal sebelum hamil juga berisiko tinggi mengalami keracunan kehamilan.
Penyebabnya masih belum diketahui. Cara mengatasinya dengan cara melahirkan untuk melindungi bayi dan ibunya. Namun jika kelahiran tidak memungkinkan karena usia kandungan yang terlalu dini, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi keracunan kelahiran sampai bayi dinyatakan cukup umur untuk bisa dilahirkan. Langkah-langkah tersebut meliputi penurunan tekanan darah dengan cara istirahat total. Selanjutnya, penguguran kandungan atau aborsi. Perhentian kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Secara medis, penguguran kandungan adalah berakhirnya kehamilan sebelum fetus dapat hidup sendiri di luar kandungan. Batas umur kandungan 28 minggu dan berat fetus kurang dari 1000 gram. Penyebab penguguran kandungan diantara lain kelainan ovum, penyakit ibu, trauma, kelainan kandungan, berkelainan plasenta, gangguan hormonal, dan abortus buatan provokatus sengaja digugurkan. Penguguran kandungan anak unggul dan berbakat istimewa. Definisi menurut IDEA adalah anak yang memiliki kemampuan yang melebihi dari kemampuan orang lain pada umumnya dan mampu untuk menunjukkan hasil kerja yang sangat tinggi. Keberkatan ini dapat dilihat dari berbagai area seperti kemampuan intelektual secara umum, akademis yang khusus, berpikir kreatif, kepemimpinan, seni, dan psikomotor. F. Anak dengan hambatan berbicara dan bahasa. Menurut IDEA tahun 1997, gangguan ini mengacu pada gangguan komunikasi seperti gagap, gangguan artikulasi, gangguan bahasa, atau gangguan suara yang berdampak pada hasil pembelajaran seorang anak. Penyebab terjadinya gangguan bicara dan bahasa pada anak dapat dilihat dari berbagai faktor, yaitu yang pertama secara biologis, yang kedua lingkungan. Ciri-ciri anak gangguan bicara dan komunikasi sulit menangkap. 1. Sulit menangkap isi pembicaraan orang lain. 2. Tidak lancar dalam bicara. 3. Sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi. 4. Suara parau. 5. Tidak fasih mengucapkan kata-kata tertentu. 6. Dapat atau tidak disertai tidak lengkap organ bicara atau sumbing. G. Anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar spesifik adalah anak yang mengalami kesulitan belajar karena ada gangguan persepsi. Ada 3 bentuk kesulitan belajar anak, yakni kesulitan di bidang matematika atau berhitung, kesulitan membaca, kesulitan berbahasa, dan kesulitan menulis. Anak kesulitan belajar juga kesulitan orientasi ruang dan arah. Misalnya, sulit membedakan kiri dan kanan, atas bawah. Tanda-tanda disleksia antara lain tidak lancar atau ragu-ragu dalam membaca tambah irama, dan kesulitan mengeja. H. Anak dengan gangguan spektrum autis. Akhir-akhir ini, jumlah anak yang mengalami gangguan spektrum autis mengalami peningkatan. Anak dengan gangguan ini adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan yang dimanifestasikan dalam hambatan komunikasi verbal dan non-verbal, masalah pada interaksi sosial, gerakan yang berulang, dan stereotip sangat terganggu, dan perubahan dari suatu rutinitas memberikan respon yang tidak sesuai terhadap rangsangan sensoris. Ciri-ciri anak autis. 1. Gangguan dalam bidang komunikasi verbal maupun non-verbal. 1. Terhambat berbicara atau tidak dapat berkomunikasi. 2. Mengeluarkan kata-kata yang tidak dapat dimengerti orang lain. 3. Tidak mengerti dan tidak mengeluarkan kata-kata dalam konteks yang sesuai. 4. Meniru atau membeo.
1. Secara kognitif berkaitan dengan atensi, persepsi, dan gangguan memori proses informasinya. 2. Secara akademik bermasalah pada kegiatan membaca, menulis, matematika, dan bahasa verbal. 3. Secara sosial dan emosional. 4. Secara perilaku. Agar guru atau orang tua dapat mengidentifikasi jenis kebutuhan yang ada pada anak, berikut dijabarkan beberapa ciri umum yang muncul pada masing-masing jenis anak berkebutuhan khusus. 1. Anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar secara fisik seperti anak tanpa gangguan pada umumnya. Namun jika ciri-ciri berikut muncul pada anak, maka orang tua atau guru dapat segera dapat mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk anak. Ciri-ciri anak dengan kesulitan belajar adalah sebagai berikut. 1. Gangguan mental yang berbeda ini, maka tingkatan dari layanan dukungan buat mereka pun menjadi berbeda pula. Yang kedua, secara sosial, banyak anak dengan keterbelakangan mental mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. 3. Tingkah laku adaptifnya pun ada mengalami gangguan, terutama dalam hal komunikasi, merawat diri sendiri, keterampilan sosial, kehidupan sehari-hari, menikmati waktu senggang, kesehatan dan keselamatan, kemampuan mengarahkan diri, fungsi akademis, dan keterlibatan di masyarakat. 4. Secara emosional mereka seringkali terperosok dalam kondisi kesepian, depresi. 5. Secara fisik dan medis. Biasanya tidak ada kondisi fisik dan medis yang sangat berbeda dengan anak kebanyakan.